Yehuda dikatakan sebagai orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Kita nggak mampu memaknai kebaikan Tuhan itu. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pada hari ini firman Tuhan saya ambil dari Yehezkiel pasal 12 ayat yang kedua. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yehuda dikatakan sebagai orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Saudara, Yehuda itu berpikir bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah yang tidak akan pernah dimurkai oleh Allah. Mereka yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Segala bentuk pendisiplinan, penghukuman tidak akan terjadi. Mereka yakin mereka diampuni sama Tuhan. Nah saudara, kalau kita membaca Yehezkiel pasal 12 ini, saya merasa tertarik karena Yehezkiel itu disuruh mengilustrasikan penghukuman Allah. Disimulasikan penghukuman Allah itu. Saya bacakan ya, ayat 3-7. Yehezkiel 12 ayat 3-7. Maka engkau anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan kau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka. Seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka, perbuatlah sebuah lubang di tembok keluar dari situ. Di hadapan mata mereka, taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu. Bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan. Dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Frasa apa yang diulang Bapak Ibu? Di hadapan mata mereka. Itu diulang-ulang. Lihat gak itu? Kamu lihat gak? Menarik juga ya, malam-malam Yehezkiel disuruh ngelobangin tembok. Lah tembok udah bagus-bagus begitu, Tuhan bilang lubangin itu, kamu bawa barang di bahu keluar. Di hadapan mata mereka. Mereka tetap gak percaya bahwa mereka akan dibuang. Yehezkiel 12 ayat 17-20. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas, dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua orang yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, makan, minum, itu artinya makanan, minuman itu available di sana. Tetapi saudara akan makan dengan gemetar, atau tadi firman Tuhan bilang gundah gulana. Saudara bayangkan saudara makan ayam goreng atau sapi panggang atau syaubak atau apapun. Makanan itu tidak dimakan dengan nikmat. Tapi makanan itu dimakan dengan gelisah. Apa artinya? Ada artinya nggak Bapak Ibu hidup seperti itu? Bangsa Yehuda itu punya mata loh saudara. Punya mata mereka.
Tapi mereka tidak melihat berita murka Allah, nggak dilihat sama mereka, diabaikan. Apa artinya? Bapak Ibu jemaat, hari ini waktu saya membuat renungan ini merefleksikan, hari ini, beberapa hari ini, positive rate Indonesia ada di angka 0,4%, 0,5, 0,6, bahkan kalau nggak salah 2 hari lalu itu sempat 0,3%. Ada artinya nggak itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Saudara, kadang-kadang saya memikirkan hal yang kita pikir baik itu ternyata nggak baik-baik banget. Kita nggak mampu memaknai kebaikan Tuhan itu. Kita nggak menggunakan panca indera jasmani kita. Kita tidak memanfaatkan dengan baik. Jangan-jangan kita lebih kenceng berdoa waktu positive rate Indonesia 40%. Lukas 9 ayat 25 saya kutip di sini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya? Saudara, kita menurut saya dari firman Tuhan ini kita dituntut untuk peka dengan Tuhan. Situasi damai sejahtera saat ini. Situasi lumayan baik saat ini. Oke, tapi mari kita menjaga hubungan itu dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan? Apa pesan firman Tuhan buat saya? Kondisi yang baik ini tidak membuat kita bertanya kepada Tuhan, tapi membuat kita malah menikmati comfort yang saat ini kita lagi ada di Indonesia. Saudara, saat teduh hari ini juga membaca 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. 1 Tesalonika 5 saya baca 2 ayat. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudara harus siap untuk hal yang terburuk. Dan kesiapan itu hanya ada kalau kita keep in touch sama Tuhan. Saya jadi menggumuli kematian, saudara, ketika membaca 1 Tesalonika 5 ini. Rest in peace itu baik atau tidak? Namanya aja rest in peace. Baik ya seharusnya. Saudara, saya tahu tidak mudah untuk menjelaskan bagian ini. Paulus mengatakan, aku harus memilih hidup atau mati, aku nggak tahu. Hidup Kristus, mati keuntungan. Tapi kalau harus memilih bersama dengan kamu, ya sudah, aku akan hidup bersama kamu. Tapi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, baik hidup maupun mati, kita harus lakukan itu di dalam Tuhan. Kita hidup nih, mata hidup, telinga hidup, berfungsi. Tapi Tuhan nggak ada gunanya. Sama juga dengan mati. Kita mati di dalam Tuhan. Kita sesungguhnya hidup, tapi kita mati tidak di dalam Tuhan. Sesungguhnya kita mati. Jadi baik hidup maupun mati, bukan itu permasalahannya. Apakah kita punya intimacy with God? Kalau kita punya intimacy with God, waktu kita hidup, kita benar-benar hidup. Dan waktu kita mati, kita lebih hidup lagi. Selamat berefleksi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.